kesimpulan atau perkiraan atau keputusan tentang parameter populasi yang tidak diketahui. Karena seperti yang sering Bu Kori bilang, karena jarang susah gitu kalau misalkan kita nyari parameter dari populasi karena biaya dan waktunya gitu. Oke. Selanjutnya dia juga seingat aku tuh bahas sampling distribution. Nah, di sini kalau sampling distribution itu kita bahas dulu dari sampling. Sampling itu adalah proses pemilihan sampel dari suatu populasi. Nah, sedangkan distribusi sampling ini adalah nilai statistik yang diambil dari beragam sampel dengan ukuran yang sama dari suatu populasi. Nah, ilustrasinya gini, misalkan ada populasi nih, kumpulan populasi, lalu diambil beberapa sampel tapi dengan ukuran yang sama. Nah, dari sampel-sampel ini kita hitung nilai statistiknya, lalu kita kita jadikan di satu grafik gitu. Nah, di mana nanti di slide selanjutnya akan dibahas kalau misalkan sampling distribution itu sebenarnya dia akan mirip sama distribusi normal. Nah, dengan menggunakan sampling, peneliti dapat mengumpulkan data yang cukup representatif dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Itu kegunaan dari distribusi sampling. Nah, itu kali Bu yang intro, cuman segitu aku nangkapnya, Bu. Oke. Itu tadi slide berikutnya gimana, Siska? Ini yang ini maksudnya ke subbab 7.2. Oke. Boleh ke slide sebelumnya? Mohon maaf nih, saya sambil makan jeruk. Kira-kira masih panjang. Duh, ya ampun. Sorry. Kalau saya lagi sakit, jadi tadi belum makan basar ya, teman-teman ya. Oke. Ini sudah merujuk pada subbab yang di buku juga kah? Iya, Ibu. Ini merujuk yang di buku, terus sama disesuaikan sama yang di RPS. Baik. Oke, kita lihat lagi dari slide pertama. Oke. Ya, jadi tadi kelompok satu ini mencoba menjelaskan ulang teman-teman ya. Memang karena sebagai introduction, hal yang perlu teman-teman ingat kembali itu adalah istilah-istilah yang ada di dalam statistika. Mengapa? Karena kembali saya ingatkan, Statmat 2 ini nanti fokusnya kepada ranah statistika inferensia. Jadi bukan lagi statistika deskriptif begitu ya. Kalau statistika deskriptif itu lebih kepada kita mempelajari suatu fenomena data gitu ya, dan dari data tersebut kita menggali informasi nih apa yang bisa kita sampaikan gitu ya, informasi yang ada di dalam data tersebut. Jadi misalnya membuat grafik, menghitung rata-ratanya dan lain sebagainya. Nah, di dalam statistika inferensia di sini nanti kita akan mencoba mengenali latar belakang gitu ya, atau dari segi teoritis bagaimana pengambilan kesimpulan berdasarkan data sampel untuk generalisasi ke populasi begitu. Tetapi di sini kita harus belajar dulu apa sih distribusi sampling gitu ya, apa kaitannya nanti dengan materi-materi sebelumnya. Nah, di sini sudah diulang kembali ya definisi populasi, sampel, parameter, statistik. Jadi teman-teman jangan tertukar antara parameter dan statistik. Karena nanti pada saat kita belajar metode pendugaan parameter, ya artinya nanti kita akan banyak menggunakan istilah-istilah di sana. Simbol. Yang mana kalau dalam statmat itu tidak boleh tertukar. Ya, parameter itu adalah miliknya populasi, statistik itu miliknya sampel, dan statistik itu merupakan suatu penduga parameter ya. Nah, tadi selama ini kita selalu belajar misalnya kalau kalian mencari peluang ya atau belajar distribusi peluang itu kan variabel acaknya misalnya X gitu ya atau Y saja begitu. Nah, tidak pernah kita belajar peubah acaknya itu adalah X bar misalnya atau peubah acaknya itu adalah Y bar, artinya rata-rata dari X atau rata-rata dari Y. X bar itu kan satu statistik teman-teman ya. Nah, coba ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Ternyata ya ketika misalnya kita mengambil
sampel yang berulang dari suatu populasi, artinya misalnya dari kelas ini, saya coba ambillah 10 orang, saya coba hitung rata-rata nilai ujiannya. 10 orang pertama saya ambil nilai rata-ratanya, misalnya 75,1. Lalu saya ambil sampel berulang dari orang yang berbeda, tetapi jumlahnya sama-sama 10. Nah, ternyata nilainya adalah 76,8 misalnya. Terus saya lakukan berulang. Tadi kan 75, sekian, 76, sekian, itu kan rata-rata ya, itu X bar kan. Nah, ketika kita melakukan sampling yang berulang, ternyata rata-rata yang dihasilkannya juga berbeda-beda. Ternyata berarti statistik yang dimana di situ kita gunakan adalah X bar atau rata-rata, dia juga merupakan suatu variabel acak gitu. Jadi ketika kita mengambil sampel yang berulang, rata-ratanya kok berbeda-beda. Artinya rata-rata juga merupakan suatu variabel acak. Ingat bahwa karakteristik dari variabel acak itu dia memiliki distribusi sampling atau memiliki distribusi peluang. Ya, jadi selama ini kalau kita berbicara distribusi binomial, normal dan sebagainya, kita selalu berbicara hanya X gitu. Tetapi ternyata X bar itu juga merupakan suatu variabel acak. Nah, kalau tadi variabel acak itu X bar yang diambil dari populasi yang sama itu nilai berbeda-beda, lalu nilai yang berbeda-beda itu kita coba plot. Ya, di sini ada diagram, ada histogramnya, lalu diambil garisnya gitu ya, diagram garisnya. Ternyata dia berdistribusi normal. Jadi kalau kita berbicara distribusi, lihat gambar distribusi normal yang di bawah ini gitu ya. Itu populasi ceritanya ya. Jadi populasinya itu punya distribusi normal dengan rata-ratanya itu adalah mu variansia sigma kuadrat. Kalau misalnya kita ambil sampelnya gitu ya, tadi kita hitung rata-ratanya, ternyata si rata-rata itu juga berdistribusi normal. Lihat gambar warna kuning itu ya, sama-sama berdistribusi normal, tetapi parameternya kita lihat, parameternya rata-ratanya adalah mu, dan sigmanya itu atau simpangan bakunya adalah sigma per akar M. Ya, atau sigma kuadrat per M kalau ragamnya. Gitu. Makanya di sana ada indeks X bar. Sehingga ini disebut sampling distribution. Jadi distribusi peluang dari statistik, teman-teman. Jadi distribusi peluang itu tidak hanya milik peubah acak seperti peubah acak tunggal gitu ya, seperti X atau Y yang distribusi peluangnya kita pelajari pada saat statement 1. Tapi ketika kita ambil sampling dari suatu distribusi, kita ambil sampel dari suatu populasi yang berdistribusi tertentu, di mana kita ambilnya berulang kali, ternyata si statistik-statistik yang kita peroleh itu juga bisa memiliki distribusi peluang, karena ternyata statistik itu juga merupakan variabel acak gitu. Sehingga di sana definisi dari distribusi sampling begitu ya, nilai statistik yang diambil dari beragam sampel dengan ukuran yang sama dari suatu populasi. Dengan menggunakan sampling, peneliti dapat mengumpulkan data yang cukup representatif dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Itulah kenapa coba ambil nilai rata-ratanya saja dari suatu populasi misalnya. Ya, logis kan? Berarti sekarang misalnya kita tahu suatu populasi itu distribusinya normal. Berarti sekarang kalian ambil sampel aja, satu kali cukup gitu ya, karena sudah dijamin di sini bahwa X bar itu distribusinya normal juga dengan rata-ratanya mu dan simpangan bakunya adalah sigma per akar M. Yang mana ini peubah acaknya kalau ditransformasi adalah Z, X min mu per sigma per akar. Seperti itu teman-teman. Duh, saya ke-mute terus nih. Nanti kalau suara saya hilang kabarin ya. Saya nggak sadar nih kenapa ke-mute. Nah, jadi di sini di bab ini nanti kita akan mempelajari teman-teman properties dari suatu distribusi normal. Ternyata akan banyak distribusi peluang lain yang bahkan sudah umum gitu. Sebetulnya akarnya itu dari distribusi normal juga. Ya, akarnya itu dari distribusi normal juga. Gitu. Nanti kita coba lihat ya apakah akan dibahas di bab-bab berikutnya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1, silakan kalau ada yang ingin bertanya untuk yang introduction. Sudah cukup? Aman ya? Ingat ya, sampling distribution itu adalah distribusi peluang dari suatu statistik. Ya.
Jadi peubah acaknya itu bukan X, bukan Y, tetapi dia statistik ya. Jadi dia bisa X bar ya atau dia Y bar begitu. Oke, berarti aman ya kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih kelompok satu. Oke, adakah yang ingin mengajukan diri untuk subbab yang kedua? 7.2. Atau ada yang ingin menambahkan di subbab 7.1? Boleh loh, kalau ada yang mau ingin menambahkan subbab 7.1, misalnya Bu, di kelompok saya, di 7.1 ini saya menambahkan informasi ini gitu. Atau menambahkan apa namanya, contoh soal misalnya. Atau apa gitu, terserah silakan. Ada? Ini ajang kalian pamer loh. Nggak ada. Ini efek long weekend begini nih kayaknya nih. Ya udah kalau tidak ada lanjut sebab 7.2 ada yang mau jadi relawan? Kelompok Haikal boleh, Bu? Haikal, silakan. Oke. Silakan, Haikal. Oke, terima kasih, Ibu. Nah, 7.2 itu sampling distribution related to the normal distribution. Jadi, distribusi sampel ini nanti akan berelasi atau berkaitan dengan distribusi normal. Kita mengetahui bahwa banyak fenomena yang diamati di dunia ini mempunyai distribusi frekuensi relatif yang dapat dimodelkan secara memadai dengan probabilitas normal. Nah, di beberapa waktu itu yang tadi udah Bu Kori sampaikan juga ya, lebih menghemat waktu untuk menghitung distribusi sampel saja untuk menggambarkan atau mewakilkan rata-rata dari suatu populasi. Salah satu contohnya ketika sedang menghitung demografi pemilih dalam pemilihan presiden. Tapi yang quick count ya. Boleh. Nah, pada subbab tersebut ada teoremanya di mana di sini Y1, Y2 sampai Y ke N itu adalah sampel random dengan size N. N-nya itu banyaknya suku atau sampel yang diambil dari distribusi normal dengan rata-rata sekian dan variasi sekian. Nah, di sini Y bar itu maksudnya rata-rata uh, sampelnya 1/N ini tadi N-nya misalnya dari populasi beberapa sampel yang diambil, kemudian itu ditambahkan, jadi dapat rata-rata dari sampel. Nah, nanti akan berdistribusi normal dengan rata-rata distribusi sampel itu sama dengan rata-rata distribusi normal dan variasinya juga seperti itu. Nah, sini ada notnya ya. Ini Y bar menandakan probabilitas sampel, YI itu nilai sampel yang diambil. Nah, ini ada buktinya ya. Kurang lebih eh maksud dari bukti yang di sini ini kan sampel tadi ya, Y1, Y2, YN itu sampel random dari distribusi normal dengan diketahui rata-ratanya dan variansinya. Nah, karena YI ini itu bisa di apa namanya? Sampel itu bisa independen, jadi gimana cara jelasin ya? Gini gini gini. Itu Y Y1
misalnya YI tadi, YI itu misalnya kita plus Y1, Y2, dan seterusnya. Nah, itu kan nanti kita dapat misalnya tuh min. Nah, min sampel dengan min yang distribusi di teorema 6.3 itu nanti sama. Jadi maksud itu ini ngasih tahu kalau misalnya eh, Y bar itu nanti distribusi dan variansinya akan sama seperti distribusi normal dan variansi yang normalnya di populasi gitu. Mungkin Bu Kori di sini bisa ditambahin dulu atau langsung lanjut dulu aja? Lanjut dulu aja. Oke, Bu Karen mungkin boleh lanjut dulu. Nah, ini gampangnya ya, misalnya ada contoh, nih Haikal cari beberapa contoh di internet. Misalnya kita punya suatu populasi, di mana populasi itu ada 1357. Nah, 1357 itu angka di salah satu kertas. Jadi ada 4 kertas dengan ada angka di dalamnya, dan ini dimasukkan ke dalam suatu kotak. Nah, misalnya diambil itu 2 kertas dan terdapat replacement. Replacement itu maksudnya misalnya kalian ambil satu, nah nanti angkanya itu dibalikin lagi ke kotak, baru nanti kalian ambil lagi. Nah, di sini diminta untuk mengambil peluang sampel dengan N-nya 2. Jadi maksudnya tadi kita ngambil 2 kertas gitu dan menghitung rata-rata dari tiap yang kita ambil gitu, sampel yang kita ambil. Nah, nanti di sini ada poin keempat ya. This mean form the sampling distribution of the sample means. Rata-rata ini akan membentuk suatu distribusi sampel dari rata-rata sampelnya. Nah, kita disuruh mencari rata-rata, variasi, dan standard deviation of the sample means. Nah, ini ada diketahui juga nih, ternyata ada rata-rata sampelnya, min-nya itu 4, dengan variansinya itu 5, dan standar deviasinya itu 2,23. Oke, boleh dilanjut? Nah, ini contohnya. Misalnya pada tabel yang pertama yang paling kiri, kita ngambil satu-satu, berarti 1 tambah 1 itu 2, 2 dibagi 2, 1. Maka sampel min dari sampel satu-satu itu adalah 1. 1,3 itu 2, 1 tambah 3, 4, 4 bagi 2, 2. 1, 5, 6, 6 bagi 2, 3, dan seterusnya. Nanti setelah ditulis semua kemungkinannya, kita baru bisa bikin tabel yang bawahnya lagi. Itu probability distribution of sample means. Jadi dihitung nih, ternyata probability dari rata-rata yang mendapatkan eh, 1 itu ada 1/16. Itu dilihat dari sampel mean yang cuma 1. Di situ kan yang paling atas sampel min X barnya itu satunya cuma ada 1. Sedangkan yang kedua, sampel yang ada angka 2-nya itu ada di sampel 1,3 dan sampel 3,1. Maka di situ probability-nya 2/16. Dan seterusnya, 3/16 itu didapat dari sampel min dari 1,5, kemudian ada 3,3, 5,1, dan satu lagi mana ya? 3 ya, 3 doang kan tadi. 3/16. Dan seterusnya seperti itu. Nah, didapat probability-nya seperti yang ada di tabel 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian. Nah, boleh dilanjut. Dari nanti tabel ini kita bisa menggambar grafik dari sampel distribusi sampelnya menggunakan histogram. Nah, ternyata sama nih histogramnya ternyata ngebentuk suatu probabilitas normal, kan? Kurva normal kurva gitu. Oke, lanjut. Nah, baru bisa kita lihat nih, ternyata rata-rata sampelnya X bar-nya itu 4 dengan variansinya 2,5 dan itunya sekian. Apa nih namanya? Yang sigma X ini? Ya, 1,581 ya kan. Nah, jadi ternyata sama nih mu X dengan mu-nya itu 4 dan apa ya ini namanya apa sih? Bukan variansi yang diakarin namanya itu. Nah, 1,581 ternyata sama. Nah, ini ada notnya juga. Min distribusi sampel itu sama dengan min distribusi populasi. Mungkin yang untuk 7.2 dari kelompok kami sampai sini, Bu. Ya, terima kasih Haikal. Jadi apa sih itu yang nggak yang diakarin dari variance itu namanya Haikal? eh Variasi kan variasi yang kuadratnya. Mm-mm. Nah, Ya, yang sigma itu dia apa? sigma itu standar baku ya. Iya,
ketimpangan baku atau standar deviasi. Ya, Iya, Haikal ya. standar. Oke, Ibu. Maaf, suka lupa. Jangan lupa ya teman-teman ya. Tuh. Jadi kelihatan kan, jadi udah semester berlalu teman-teman harus ingat lagi nih simbol-simbol seperti ini. Nah ini penjelasan lebih detail tadi yang saya sampaikan di penjelasan bab 71 sebetulnya ya. Coba bisa ke slide sebelumnya. Oke, setelah ini, oke, sorry, tadi teorema dulu. Nah, tadi yang tadi saya sampaikan bahwa sampling distribution itu ketika populasinya normal, statistiknya itu akan berdistribusi normal. Di sini ada teoremanya ya, jadi tidak mengada-ngada definisi itu atau pernyataan tersebut. Di teorema 7.1 ini kalian bisa pegang teguh ya, artinya nanti kalian dimanapun bekerja sebagai apapun kalian gitu ya, kalau ada kaitannya dengan pengambilan data gitu ya, mau mengambil suatu keputusan dari suatu populasi yang sudah jelas berdistribusi normal, kalian cukup mengambil sampling dan menghitung rata-ratanya. Ya, tentunya sampling yang harus acak begitu. Karena apa? Di dalam teorema ini disampaikan bahwa ketika atau misalnya Y1, Y2 sampai dengan Y ke N, dia merupakan sampel acak yang berukuran N, ya, di mana sampel acak ini diambil dari suatu populasi yang berdistribusi normal, di mana populasi berdistribusi normal ini memiliki rata-rata mu dan variansnya itu sebesar sigma kuadrat, maka rata-rata dari sampel acak tadi, yaitu adalah Y bar, di mana Y bar itu sama dengan 1/N dikalikan dengan jumlah contoh acaknya, maka si Y bar ini akan berdistribusi normal juga dengan rata-ratanya itu sama dengan rata-rata populasi yaitu mu. Ya, di sana indeksnya mu Y bar. Karena apa? Dia rata-rata dari Y bar. Kalau hanya mu Y, berarti itu rata-rata dari Y. Nah, ini rata-rata dari Y bar itu sama dengan mu. Dan varians dari Y barnya itu adalah sigma kuadrat per N. Jadi kalau populasinya rata-ratanya mu, ya maka si sampelnya Y bar itu rata-ratanya mu juga. Tapi variansnya sigma kuadrat, maka varians dari Y barnya itu adalah sigma kuadrat dibagi N. Jadi beda ragam dari statistik ya dan ragam dari populasinya teman-teman. Nah ini sudah dijamin oleh suatu teorema. Ya, di buku manapun ini sudah dijamin. Ini disebut teorema untuk sampling distribution. Slide yang berikutnya, coba bisa ditampilkan. Nah, ini adalah pembuktian. Pembuktian dari apa? Pembuktian bahwa Y bar itu tadi akan berdistribusi normal, yang rata-ratanya itu sama dengan rata-rata populasi, variansnya itu berbeda, yaitu sigma kuadrat per N. Ya, di bagian pertama kita uraikan Y bar itu sama dengan 1/N dikali sigma YI, ya kan? Ini sifat dari substitusi biasa begitu ya. Asosiasi ya kalau gini. 1/N dikali, berarti sigma Y itu kan Y1 ditambah Y2 dan seterusnya sampai Y ke N kan. Artinya ini kita tinggal kalikan masing-masing dengan 1/N. Begitu. Ya, jadi kalau misalnya kita mau cari ekspektasi dari Y bar, ingat ekspektasi itu adalah nilai harapan, nilai tengah, ya. Jadi sama saja kita mencari ekspektasi dari Y bar, berarti ekspektasi dari atau ekspektasi ini bisa menggambarkan rata-rata begitu ya. Ekspektasi dari masukkan tadi Y barnya 1/N dikali Y1 ditambah 1/N dikali Y2 ditambah seterusnya sampai 1/N dikali Y ke N. Ya, ekspektasi dari 1/N dikali Y. 1/N ini kan konstanta ya. Kalau di atas tuh dia disebutnya A gitu kan, AI gitu kan. Maka di sana 1/N-nya bisa kita keluarkan dari kurung tersebut. Ya, sehingga hanya 1/N dikali ekspektasi dari gitu kan, Y1 ditambah Y2 dan seterusnya. Ingat bahwa Y1, Y2, dan seterusnya dia merupakan contoh acak yang saling bebas. Tuh, di atas disebutkan YI. I sama dengan 1, 2 sampai dengan N are independent. Ya, jadi pengambilan contoh acak yang pertama itu tidak berkaitan dengan pengambilan contoh yang kedua dan seterusnya. Sehingga ekspektasinya masing-masing mu.
Ya, sehingga di sana kenapa 1/n dikali mu ditambah seterusnya sampai 1/n dikali mu, ya, sebanyak n kali. Sehingga di sana sisanya hanya mu. Begitu. Ya, atau 1/n dikali m dikali mu. Karena ada mu-nya sebanyak n, teman-teman. Jadi di situ sama dengan mu. Oh, ternyata benar ekspektasi dari Y bar itu sama dengan mu atau sama dengan rata-rata bagi populasinya. Nah, kalau pembuktian varians dari Y barnya di sana berarti varians dari Y bar itu tadi apa? 1/n dikali Y1 gitu kan. Ditambah seterusnya sampai 1/n dikali Y ke N. Nah, kalau di varians konstanta itu apakah tetap A kalau kita keluarkan atau kita kuadratkan, teman-teman? Kuadratkan. Iya, dikuadratkan, betul Rida. Jadi 1/n itu kita kuadratkan, kita keluarkan jadi 1/n kuadrat. Ya, jadi 1/n kuadrat dikali varians dari Y1 ditambah Y2 dan seterusnya. Varians dari Y itu kan berarti dia Y itu diambil dari populasi. Y itu masih berbentuk contoh acak, teman-teman. Berarti dia ada di populasi Y itu. Nah, itu adalah sigma kuadrat. Jadi 1/n kuadrat dikali sigma kuadrat ditambah seterusnya sebanyak n kali tuh. 1/n kuadrat dikali sigma kuadrat. Itulah kenapa 1/n kuadrat dikali n sigma kuadrat. Karena sigma kuadratnya ada sebanyak n kali. Hasilnya sigma kuadrat per n. Oh, ternyata varians dari Y bar itu bukan sigma kuadrat, tapi dibagi dengan banyaknya sampel dari ragam populasi. Gitu ya. Jadi ini pembuktian bagi teorema yang slide sebelumnya. Nah, setelah ini tadi ada contohnya ya, sudah baik di sini, jadi teman-teman bisa lebih tergambar. Kalau contohnya sudah bisa dipahami, apa yang ingin ditanyakan, teman-teman? Jelas ya? Yang disampaikan Haikal tadi ya. Ini caranya bagaimana kalau secara perhitungan teman-teman bisa membuktikan. Kalau tadi kan dari segi matematisnya ya, pasti berupa simbol mu dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini sudah masuk ke ranah contohnya, sampel di lapangan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak di sini. Ya, jadi ya udah kita coba ulang lagi sekilas ya. Kita punya populasi, teman-teman. Populasinya itu jumlahnya cuma 4 di sini. Ya, ada 1, 3, 5, 7. Di realisasinya, sampel ini bisa data apapun. Data berat badan, data tinggi badan, data pendapatan misalnya. Ya, dan realnya tidak hanya 4 tentu. Kalau kalian sudah berbicara data real, pasti datanya besar. Nah, ini cara mudah bagi kita untuk memahami ya. Nah, di sini populasinya anggotanya ada 4. Populasi ingat ya. Jadi ini kalau tadi dikaitkan dengan teorema sebelumnya Y1, Y2, Y3, Y4 begitu. Jadi M-nya itu ada 4. Kemudian kita mau mengambil sampel secara acak itu sebanyak 2 sampel. Ya. Kemungkinan dari 4 ini, kalau kita mau ngambil hanya 2 sampel, itu ada 16 kemungkinan. Tadi, 13, 15, 17, sampai yang terakhir adalah 57. Coba buka slide berikutnya. Tuh, sampelnya akan ada sebanyak 16 kemungkinan, karena hanya diambilnya 2-2, gitu ya. Nah, sekarang kita kan mau lihat distribusi samplingnya. Ingat, distribusi sampling itu distribusi peluang dari statistik. Di sini statistiknya itu adalah rata-rata X bar. Berarti dari sampel yang berulang ini kita cari X barnya masing-masing. Seperti biasa X bar itu X1 ditambah X2 dibagi 2. Misalnya gitu, X1 tambah X2 dibagi 2. Ada 16 rata-rata berarti gitu kan. 16 rata-rata. Nah, dia distribusi peluangnya seperti apa? Ingat, distribusi peluang itu adalah pasangan nilai peubah acak dengan nilai peluangnya. Pasangan nilai peubah acak dengan nilai peluangnya. Nah, di bawah itu tabel yang di bawah ya, pasangan antara nilai peubah acak. Peubah acaknya di sini statistik kan si X bar. Berarti nilainya itu ada berapa saja? Ada 1, 2, 3, 4 sampai dengan 7. Tinggal nilai peluangnya. Bagaimana nilai peluangnya ya? Berarti lihat X barnya sama dengan 1 itu ada berapa dari 16 kemungkinan? Hanya ada 1. Ya. Lalu dicari nilai peluangnya. Kalau kalian mau nilai X bar yang ada di sana tuh semuanya, kalian coba cari nilai rata-rata. Sama tidak sama dengan 4. Begitu. Itu cara mudahnya kita untuk melihat bahwa X barnya itu akan sama dengan rata-rata populasi, itu sama dengan 4. Coba slide berikutnya.
Kalau mau secara grafis, nilai peluang tadi ya, dengan X barnya kalian buat histogram tuh. Ternyata dia mengikuti sebaran normal. Sumbu X-nya itu adalah nilai sampel rata-ratanya atau statistiknya, ya ada 1 sampai dengan 7. Sumbu Y-nya itu nilai peluangnya tadi, ya. Nilai peluangnya 1/16 dan seterusnya itu nilai peluangnya. Jelas sekali itu distribusi sempurna dari suatu distribusi normal. Nah, kalau mau cari nilai rata-ratanya, coba selanjutnya lagi. Nah, ini tidak dijabarkan rumusnya kenapa mu X barnya sama dengan 4. Ya, kemudian mu X bar kuadratnya adalah 2,5 sehingga mu X, sigma X barnya itu adalah 1,581. Ya, kalau mu X bar berarti rata-rata dari X bar. Coba saja nanti kalian hitung rata-rata hitung yang tadi semua itu. Ya, kalian rata-ratakan lagi, nah itu sama dengan 4 atau tidak. Maksudnya di sini seperti itu. Ya, rumus simpangan baku, ya berarti nanti datanya simpangan baku dari data X barnya, bukan data X yang awal. Ya, data X barnya. Karena kita berbicara sampling distribusi begitu. Ya, jadi ini bisa dibuktikan nanti lewat perhitungan biasa sebetulnya. Ya, hanya di sini tidak terlihat. Clear ya sampai sini untuk 7.2. Ada yang ditanyakan untuk yang 7.2? Bisa dipahami? Oke, saya anggap paham ya, teman-teman. Terima kasih, Haikal. Jangan lupa ya, simbol sigma, sigma kuadrat, dan lainnya. Iya, baik Ibu. Terima Oke. kasih, Mbak. Siapa yang mau untuk 7.3? Haikal dari kelompok berapa, Haikal? Kami dari kelompok 4, Ibu. Oh, oke. Ibu, Ya. Ibu maaf sebelumnya ini saya mau nanya kalau misalnya dari kelompok yang saya ini Bu simpulkan gitu kayak di subbab 7.2 ada chi-square, sebaran T dan sebaran F juga. Oke, Bu. boleh di-share, Aisyah. Oh, Boleh, oke, Bu. boleh. Nah, Silakan. Selanjutnya ini kan tadi Haikal itu ngejelasin yang teorema 7.1 ya. Jadi dengan menggunakan teorema 7.1, Y bar itu merupakan distribusi normal dengan mu Y bar sama dengan mu dan sigma kuadrat Y bar sama dengan sigma kuadrat per N. Nah, jadi kan rumus Z itu normal itu kan tadinya Y dikurang mu per sigma. Nah, karena tadi udah dibuktiin bahwa mu Y barnya itu sama dengan mu populasi dan eh, sigma Y bar itu sama dengan sigma per akar N, maka Z-nya itu akar N dikali Y bar dikurang mu per sigma. Dan itu memiliki distribusi normal standar. Selanjutnya, sebaran chi-square. Jadi distribusi chi-square adalah distribusi sampling dengan jumlah kuadrat variabel acak normal standar yang independen. Untuk karakteristik distribusi chi-square, yang pertama, distribusi chi kuadrat merupakan distribusi kontinu. Yang kedua, distribusi chi kuadrat ditentukan oleh satu parameter derajat kebebasan atau DF. Artinya, kurva dari distribusi chi-square tidak tergantung pada ukuran sampel, tetapi tergantung pada banyaknya kategori yang digunakan. Dan yang ketiga, distribusi chi-square bersifat menceng kanan atau tidak simetris. Semakin meningkat jumlah derajat bebas, maka semakin mendekati distribusi normal. Dan yang terakhir, nilai chi-square tidak pernah negatif. Nah, tujuan utama dari distribusi chi-square ini untuk pengujian hipotesis. Nah, jadi di 7.2 juga ada teorema 7.2, yaitu serangkaian variabel acak YI, Y2 sampai YN yang didefinisikan seperti yang dijelaskan dalam teorema 7.1, maka ZI sama dengan YI min mu per sigma adalah variabel acak normal standar yang independen, di mana I sama dengan 1, 2, sampai N, dan I sama dengan 1 sampai N, ZI kuadrat sama dengan I sama dengan 1 sampai N, YI min mu per sigma kuadrat. Memiliki distribusi X kuadrat atau chi-square dengan N derajat kebebasan atau DF. Nah, untuk buktinya,
Yang pertama itu karena Y1, Y2 sampai YN merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan mean mu dan varian sigma kuadrat. Yang pertama, ZI sama dengan Y1 min mu per sigma adalah distribusi normal standar untuk I sama dengan 1, 2, sampai N. Maka ZI adalah variabel acak dengan rata-rata 0 dan varian 1 sehingga ZI adalah normal standar. Nah, untuk buktinya, ini ada di gambar sebelah kanan. Next. Nah, untuk bukti yang selanjutnya yang kedua, variabel ZI independen. Yang pertama itu, YI adalah independen satu sama lain dengan I sama dengan 1, 2, sampai N. Karena ZI adalah transformasi linear dari YI, maka ZI juga independen satu sama lain. Dan yang ketiga, sigma I sama dengan 1 sampai N, ZI kuadrat memiliki distribusi C kuadrat dengan N derajat kebebasan. Sigma I sama dengan 1 sampai N, ZI kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI min mu per sigma kuadrat sama dengan, di sini 1 per sigma kuadratnya dikeluarin, I sama dengan 1 sampai N, YI min mu kuadrat. Karena YI adalah normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka YI min mu kuadrat memiliki distribusi C kuadrat dengan 1 derajat kebebasan. Jumlah dari N variabel C kuadrat dengan 1 derajat kebebasan masing-masing adalah distribusi C kuadrat dengan N derajat kebebasan. Next. Nah, lalu ada juga teorema 7.3. Jika YI, Y2, sampai YN merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan mean mu dan varian sigma kuadrat, maka N min S kuadrat per sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI min Y bar kuadrat per sigma kuadrat. Memiliki distribusi chi-square dengan N min 1 derajat kebebasan, di mana Y bar dan S kuadrat adalah variabel acak independen. Nah, untuk buktinya, jika dimisalkan N sama dengan 2 dan menunjukkan bahwa N min 1 S kuadrat per sigma kuadrat memiliki distribusi X kuadrat atau chi-square dengan 1 derajat kebebasan, pada kasus N sama dengan 2, Y bar sama dengan 1 per 2 Y1 plus Y2. Selanjutnya, S kuadrat sama dengan seperti yang ada di gambar ini, maka nanti S kuadrat didapat Y1 min Y2 kuadrat per 2. Dengan demikian, ketika N kuadrat sama dengan 2, N min 1 S kuadrat per sigma kuadrat sama dengan Y1 min Y2 per akar 2 sigma kuadrat kuadrat. Next. Lalu, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa kuantitas ini sama dengan kuadrat dari variabel acak normal standar, yaitu Z kuadrat. Karena Y1 sampai Y2 adalah kombinasi linear dari variabel acak yang independen dan berdistribusi normal, Y1 min Y2 sama dengan A1 dikali Y1 dan A2 dikali Y2 dengan A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan min 1, diketahui bahwa Y1 min Y2 memiliki distribusi normal dengan mean 1 mu min 1 mu sama dengan 0 dan varian 1 kuadrat sigma kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikali sigma kuadrat sama dengan 2 sigma kuadrat. Oleh karena itu, Z sama dengan YI min Y2 per akar 2 sigma kuadrat memiliki distribusi norma standar karena untuk N sama dengan 2, N min 1 S kuadrat per sigma kuadrat sama dengan Z kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa N min 1 S kuadrat per sigma kuadrat memiliki distribusi chi-square dengan 1 derajat kebebasan. Oke, selanjutnya ada sebaran T, distribusi T student. Sebaran T atau distribusi T student adalah distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik ketika ukuran sampelnya relatif kecil, N kurang dari 30. Nah, ini ada karakteristik di distribusi T student. Distribusi T student merupakan distribusi kontinu.
Kedua, distribusi T student ditentukan oleh ukuran sampelnya. Semakin besar jumlah sampel pada distribusi T, bentuk distribusi ini akan semakin mendekati normal. Bisa dilihat di gambarnya yang sebelah kiri. Selanjutnya yang ketiga, distribusi T memiliki bentuk lonceng dengan puncak yang datar dengan luas wilayah total adalah 1. Yang keempat, standar deviasi sebaran T secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Yang terakhir, setiap distribusi T memiliki derajat kebebasan yang ditentukan oleh jumlah sampel atau N kurang 1. Di sini ada definisi 7.2. Jika Z adalah variabel acak yang terdistribusi normal standar, artinya memiliki mean sama dengan 0 dan variansnya itu 1, dan W itu adalah variabel acak yang terdistribusi chi-square dengan F derajat kebebasan V df, itu yang dijelasin tadi Leski, dan Z dan W adalah bebas, maka T itu sama dengan Z per akar W per V. Disebut distribusi T dengan V derajat kebebasan. Ready, next. Nah, jika kita memiliki sampel acak Y1 sampai Yn dari populasi normal dengan mean dan varians, kita dapat gunain nih teorema 7.1 yang tadi Haikal untuk menunjukkan bahwa variabel acak Z itu memiliki distribusi normal standar. Dan teorema 7.3 yang Leski itu untuk menunjukkan variabel acak W memiliki distribusi chi-square dengan V sama dengan N-1 derajat kebebasan. Dan bahwa Z dan W adalah independen. Lalu dengan menggunakan definisi 7.2, kita membentuk variabel acak T. Tadi definisi yang awal itu kan T sama dengan Z per akar Y per V. Nah, ini kita substitusi yang Z-nya itu akar N dikali Y bar dikurang mu per sigma per akar N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat dibagi N-1. Nah, hasilnya berarti akar N dikali Y bar dikurang mu per S. Ini memiliki distribusi T dengan N-1 derajat kebebasan. Next. Selanjutnya ada sebaran F, distribusi F. Distribusi F juga dikenal sebagai distribusi Fisher-Snedecor. Banyak digunakan untuk menguji kesetaraan varians dari dua populasi normal. Distribusi F merupakan perbandingan antara variabel chi kuadrat acak dengan derajat kebebasannya. Karakteristik distribusi F. 1. Distribusi F bersifat kontinu. Hal ini berarti bahwa distribusi F nilainya bisa jadi tidak terbatas antara 0 dan positif tak hingga. Distribusi F tidak dapat bernilai negatif. Nilai terkecil dari F adalah 0. Bentuknya tidak simetri. Semakin besar jumlah derajat kebebasan pada pembilang dan penyebut, distribusinya semakin mendekati distribusi normal. Yang keempat, bersifat asimptotik. Semakin besar nilai X, kurva F semakin mendekati sumbu X, tapi tidak akan pernah sampai menyentuhnya. Tadi next. Nah, ini ada definisi 7.3. Jika W1 dan W2 adalah dua variabel acak yang terdistribusi chi-square dengan derajat kebebasan V1 dan V2 masing-masing, maka F-nya itu sama dengan W1 per V1 per W2 per V2. Disebut distribusi F dengan V1 derajat kebebasan pada pembilang dan V2 derajat kebebasan pada penyebut. Jadi next. Nah, jika variabel acak F memiliki distribusi F dengan derajat kebebasan pembilang F1 dan penyebut F2, maka ekspektasi dari F itu F2 dikurang 2 jika F2-nya itu lebih besar dari 2. Dan varians dari F itu 2 V2 kuadrat dikali V1 tambah V2 dikurang 2 dibagi V1 dikali V2 dikurang 2 kuadrat dikali V2 dikurang 4 jika F2-nya itu lebih dari 4. Nah, dengan mempertimbangkan dua sampel acak independen dari distribusi normal variabel W1 dan W2 yang didefinisikan sebagai N1 dikurang 1 S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dan N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat dengan derajat kebebasan masing-masing F1-nya itu N1 dikurang 1 dan F2 itu sama dengan N2 dikurang 1. Dan dengan melihat definisi 7.3 yang tadi Leski yaitu dapat kita simpulkan bahwa F sama dengan W1 per V1 per W2 per V2 itu kita substitusi. Berarti N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per N1 dikurang 1 dibagi N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat per N2 dikurang 1 sama dengan S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Memiliki distribusi F dengan derajat kebebasan pembilang N1 min 1 dan penyebut N2 min 1. Oke, sudah. Apakah ada yang ditambahkan, Bu? Fari?
Sekian. Oke, terima kasih Rida dan Leskia, baik sekali ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Nanti kalian akan melihat bahwa banyak sekali distribusi-distribusi yang bahkan sudah umum gitu, tapi sebetulnya dia akarnya itu ada hubungannya dengan distribusi normal. Ya, coba lihat lagi dari yang Leskia sampaikan di awal. Pertama itu adalah distribusi C kuadrat ya. Nah, ini kan waktu start dash kita langsung pakai tabelnya gitu ya, tanpa tahu kita asal-usulnya itu seperti apa. Nah, C kuadrat ini asal-usulnya adalah, coba bisa di next lagi, ya, itu dari sebaran normal juga. Jadi variabel acak normal baku ya. Ingat nggak teman-teman, distribusi normal, kalau saya hanya berbicara distribusi normal, berarti kita tidak mendefinisikan nilai parameternya. Artinya ya udah pokoknya rata-ratanya mu, variansnya itu adalah sigma kuadrat di populasi. Tapi kalau kita berbicara distribusi normal baku atau normal standar, ya berarti itu distribusi normal dengan nilai rata-ratanya sama dengan 0, variansnya atau simpangan bakunya itu sama dengan 1. Ya, Z itu ya yang selama ini kita gunakan ketika kita berbicara distribusi peluang normal yang awal yang belum ke distribusi sampling, itu kan variabel acaknya hanya Y atau X begitu ya. Jadi si Z ini merupakan dia peubah acak normal baku. Kenapa? Karena dia mengurangi nilai data yang sesungguhnya, itu YI, dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi simpangan baku populasi, itu akan berdistribusi normal dengan rata-ratanya 0 dan simpangan baku atau variasinya sama dengan 1. Nah, data ini teman-teman, si Z ini, ya yang nilai aslinya udah dikurangi dengan rata-rata dan dibagi dengan simpangan baku, kalau kita kuadratkan, ya, lalu kita jumlahkan bagi semua contoh acak yang sudah kita punya, dia tidak akan lagi berdistribusi normal, tapi dia akan berdistribusi C-square atau C kuadrat begitu. Ya, ini sudah dibuktikan oleh teorema, tadi ada pembuktiannya. Jadi yang tadinya awalnya normal, baku gitu ya, ingat normal baku, kemudian kita kuadratkan setiap variabel acak normal baku itu, lalu kita jumlahkan dia, artinya di sini sigma Z I kuadrat, maka dia distribusinya tidak akan distribusi normal lagi, tapi C kuadrat dengan derajat bebasnya itu adalah N. Ya, simbol derajat bebas itu memang seperti V, tapi disebutnya itu adalah nu, teman-teman. Ya, jadi kalau kalian buka equation di Microsoft Word gitu ya, notasi yang tadi teman-teman sampaikan itu namanya adalah nu begitu. Ya, ini satu. Kemudian apalagi hubungan distribusi normal dengan distribusi yang lainnya? Coba tadi apalagi setelah kuadrat. Nah, ini ada peubacak lain teman-teman ya. Kalau misalnya varians dari populasi itu diketahui, ya katakan ada suatu fungsi dari peubah acak, di sini N-1 dikali S kuadrat ya dibagi dengan sigma kuadrat. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, kita punya nilai gitu, yang mana dia merupakan N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat, dia berdistribusi C kuadrat. Tapi derajat bebasnya itu adalah N-1. Atau kalau mau didefinisikan, itu yang sigma dari YI dikurang Y bar per sigma kuadrat. Ya, kalau kalian nanti dapatkan nilai, ya transformasi data awal kita kan Y. Nah, nilai data kita tuh variabel awalnya itu kan adalah Y. Nah, kalau dia nilainya itu dikurangi dengan Y bar, lalu dikuadratkan, tapi dibagi lagi dengan varians dari populasi, maka dia akan berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebasnya itu adalah N-1. Ini bisa dibuktikan boleh dengan yang teman-teman sampaikan ini, atau boleh juga dengan metode yang kita pelajari di StatMat 1. Ada metode fungsi distribusi kumulatif, atau berdasarkan fungsi pembangkit momen, atau berdasarkan metode transformasi itu juga bisa. Ya, jadi ini distribusi C kuadrat itu bisa dari sini, bisa juga dari yang tadi sebelumnya ketika peubah acak normal baku itu dikuadratkan. Lanjut,
Nah, ini pembuktiannya tadi ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Setelah ini tuh distribusi T atau F dulu tadi. Oke, T dulu. Nah, kalau T ya dibilang mirip dengan normal, iya, karena distribusinya mirip ya. Dia simetris juga begitu. Walaupun dia simpangan bakunya lebih besar dibandingkan dengan simpangan baku miliknya distribusi normal. Dan distribusi T ini ketika jumlahnya ditambah terus-menerus, teman-teman, ya itu bisa mengikuti atau mendekati distribusi normal gitu. Nah, seringkali memang beberapa referensi mengatakan kalau kita mau melakukan uji komparasi rata-rata, misalnya rata-rata hasil belajar kelas A dengan kelas B, kalau jumlah sampelnya itu lebih kurang dari 30 misalnya, ya tanpa kita cek dia distribusinya normal atau tidak, ya pakai T aja gitu, pakai uji T. Ingat ya, di Startdesk kan kita ada uji Z, ada uji T gitu ya. Nah, kalau sampelnya kecil, pakai saja uji T misalnya. Ya, tapi ketika jumlah sampelnya kita tambah terus-menerus, nah biasanya dia diaproksimasi didekati kesebaran normal. Nah, bagaimana sebaran T ini bisa berdistribusi normal? Coba slide berikutnya. Nah, ketika peubah acak normal standar, yaitu CZ, ya, dibagi dengan suatu penyebut. Penyebutnya itu siapa? Dia akar dari variabel acak yang berdistribusi chi-square, yaitu si W, dibagi dengan derajat bebasnya, yaitu si Nu. Derajat bebasnya siapa? Derajat bebasnya si W. Si derajat bebasnya si distribusi chi-square itu. Jadi kalau normal baku, mudahnya normal baku pokoknya dibagi sama chi-square dengan DF-nya gitu ya, dengan derajat bebasnya. Oh, dia akan menjadi distribusi T, teman-teman. Gitu. Dimana Z ini kan awalnya juga distribusi normal. Ya, chi-square ini ya bisa dari dua kemungkinan yang tadi ya diperolehnya. Oke, lanjut apalagi setelah T. F. Ya. Jadi F itu kalau kalian ingat dia uji untuk kesamaan ragam gitu ya. Dia rasio bentuk F itu. S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Itu cara menghitung di statistik F. Tapi dari mana F itu berasal? Coba lihat lagi next-nya. Dari distribusi C kuadrat yang dirasiokan dengan masing-masing derajat bebasnya. Jadi kalau ada C kuadrat dengan DF-nya dibagi C kuadrat kedua dengan DF-nya, dia akan berdistribusi F. Gitu. Makanya F itu tabelnya kalau kalian ingat ada derajat bebas 1, ada derajat bebas 2. Karena dia diperoleh dari rasio dua buah distribusi. Gitu. Yang sama distribusinya di sini. Ya, jadi setelah ini kalian sudah mengenali gitu. Kadang ada metode analisis misalnya, meminta bahwa ini bisa dikerjakan kalau kalian distribusinya itu adalah misalnya F gitu ya. Distribusinya harus F. Kalau ternyata ya data kalian itu awalnya adalah data distribusi normal, maka kalian bisa buat dulu transformasi ke arah dia distribusinya adalah chi-square dengan derajat bebas tertentu gitu. Baru nanti kalau kalian sudah dapatkan ya, kalau ada dua variabel gitu misalnya, berarti nanti tinggal dirasiokan. Kalian dapat suatu data yang distribusinya adalah menjadi distribusi F yang siap untuk diterapkan metode analisis statistik begitu. Dan ini sepertinya mungkin masih abstrak ya teman-teman. Tapi uji T, uji F, nanti ada chi-square gitu ya. Itu adalah nilai-nilai yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan pada saat pengujian sesuatu. Misalnya tadi analisis ragam. Kalian mau penelitian di sekolah misalnya ya. Nanti untuk melihat apakah siswa itu kemampuannya itu sama atau tidak, berarti kalian menguji homogenitas. Kalau kalian menguji homogenitas hanya dari 2 kelas, maka pakai uji F nanti. Gitu. Pakai statistik uji F. Kalau nanti data kalian kategori, misalnya ada data jenis kelamin, misalnya nanti mau pemilihan ya. Ada jenis kelamin, ada misalnya kelompok usia. Kalian buat data kategori nih, misalnya jenis kelamin laki-laki perempuan. Kemudian nanti usia misalnya dalam rentang tertentu ada 3 kelompok. Kalian nanti bisa membandingkan apakah terdapat asosiasi antara jenis kelamin dengan kelompok usia. Nah, itu tesnya pakai uji chi-square, statistik ujinya. Gitu. Jadi
ini basicnya dari beberapa metode analisis statistik. Kalau uji T kalian sudah belajar gitu ya. Nanti kalau kita mau membandingkan rata-rata dari dua buah kelompok atau dari dua populasi, kalau N-nya kecil, ya sudah langsung saja terapkan uji T, tidak harus menguji normalitas. Tapi kalau datanya banyak, gitu ya, mau pakai uji Z, alangkah lebih baiknya diuji dulu si normalitasnya. Betul tidak datanya berdistribusi normal, teman-teman. Jadi distribusi itu penerapannya tidak hanya seolah-olah di sini kemarin kita cari ekspektasi dan ragamnya saja gitu ya, tapi di dalam metode analisis statistika itu nanti bakal diterapkan seperti itu. Sudah ada distribusi lain lagi selain F? Tidak ya, rasa tadi ya. Oke, terima kasih ya Leskia dan Rida yang sudah menambahkan informasi. Nih saya coba share ya sebagai gambaran bagaimana hubungan distribusi normal dengan distribusi-distribusi lain. Nah, ini saya ambil di Google. Kalian bisa lihat betapa banyaknya tanda panah itu, ya. Yang sentralnya itu di sini adalah normal, nih, sigma, mu dan sigma kuadrat. Sudah muncul belum gambarnya di kalian? Sudah, Bu. Ya, lihat yang tengahnya itu normal. Dia bisa kemana saja, dia bisa ke Poisson, dia bisa ke binomial, ya, log normal. Lihat, tanda panah ini ya, ada yang satu arah, nanti ada yang dua arah, ada yang berlanjut. Nih, normal ke standar normal, dari standar normal bisa ke C kuadrat, tadi kita sudah bahas ya nih, sigma XI kuadrat. Ya, jadi dari distribusi normal yang standar begitu ya, ketika dia peubah acaknya dikuadratkan begitu ya, dijumlahkan tadi kita belajar dia menjadi C-square. Dari C-square nanti dia bisa nyambung ke gamma gitu ya, dari gamma dia bisa nyambung lagi ke ini log normal begitu. Jadi kalau mau diteliti ya seperti ini jalurnya ya. Gitu. Secara teoritis tuh normal itu sentral sekali gitu perannya untuk ke arah distribusi yang lain. Ya, itulah kenapa yang tadi disampaikan oleh teman-teman di 7.2 itu sangat penting. Nah, karena kita bisa mengambil keuntungan dari sini ya. Bayangkan kalau tadi misalnya datanya tidak berdistribusi normal, biar berdistribusi normal itu normal baku harus bagaimana? Ya kalian transformasi, kurangi rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Ya, kalau dari normal saya butuhnya distribusinya distribusi C kuadrat. Oke, berarti data yang kita punya distribusi normal itu kita transformasinya dengan cara dikuadratkan. Lalu kita jumlahkan semuanya. Itu datanya menjadi distribusi C kuadrat. Gitu ya. Tapi kadang yang kita butuhkan itu adalah distribusi yang tidak normal, tapi harus berdistribusi normal. Karena tadi, kalau distribusi normal itu biasanya syaratnya itu syarat seperti syarat mutlak gitu ya bagi banyak metode analisis statistik. Sekarang kalian menyadari dan mengetahui lah intinya bahwa distribusi normal itu bisa menjadi induk dari banyak-banyak distribusi yang lain. Oke, nah itu tadi topik untuk 7.2 ya. Oke, next-nya adalah 7.3 ya. Silahkan 7.3 ada yang ingin mencoba? 7.3 itu teorema limit pusat. 7.3, 7.4 lebih ke pembuktiannya, 7.5 pendekatan normal ke distribusi binomial. Oke. Dikit lagi nih. Ada yang mau teorema limit pusat? Kita juga sudah pernah bahas ya teorema limit pusat waktu Satdas. Ayo, kalau tidak ada saya random. Yang belum itu kelompok 2, kalau tidak salah. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 5 dan kelompok 6. 2, 3, 5, 6. Ayo. 2, 3, 5, 6.
Sebentar. Oke. Oke, saya acak ya. Saya share screen dulu Excel-nya. Kalau yang tadi sudah tampil, kita skip ya. Satu udah ya, berarti 2. Kalau mau nambahkan nggak apa-apa, tapi kalau untuk yang pertama yang belum dulu, kelompok 5, tuh. Ayo, Citi, Zoneta, Eva, Dinda, Dahlia, Nahdia, Faisal, ada yang sudah hadir? Suara saya tidak terdengar ya, teman-teman ya? Halo? Terdengar, Bu. Oke. Yuk, kelompok 5 yuk. Dinda tuh masih ada kah? Yang waktu itu mengundurkan diri itu di sini bukan ya? Bukan Dinda, Bu. Oh, Dinda ada. Yang mengundurkan diri siapa ya? Adinda, Bu. Oh, Adinda, Bu. sorry. Adinda siapa nama panjangnya? Larasati Pulungan kalau nggak salah. Oke. Yuk, kelompok 5 yuk. Saya stop share ya. Ayo, jangan takut salah ya. Namanya diskusi kok ini. Tenang aja. Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Nanti kelompok lain juga kalau ada yang bertambahkan seperti tadi juga nggak apa-apa. Ya, silakan Eva. Atau teman-teman yang lain. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. 7.3 The Central Limit Theorem. Jika Y1, Y2, Y3 sampai dengan Yn adalah sampel acak dari distribusi manapun dengan rata-rata mu, varians, dan sigma kuadrat. Maka ini Y-nya bar. E bar sama dengan mu dan V bar sama dengan sigma kuadrat per N. Pada bagian ini kita akan mengembangkan perkiraan distribusi samplingnya yang dapat digunakan terlepas dari distribusi populasi tempat sampel diambil. Ia akan mempunyai distribusi sampling yang mendekati normal jika ukuran sampelnya besar. Pernyataan formal dari hasil ini disebut teorema limit pusat. Nah, di sini ambil contoh dari sebentar Ibu. Bagaimana? Ayo, bisa dibantu dengan teman-teman yang lainnya. Kelompok 5. Sebentar Ibu. Silakan.
Oh, udah ingat Ibu, udah ingat. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Mm-mm. Aduh, salah. Ya, eh. Nah, di sini contohnya itu dari distribusi grafik distribusi fungsi. Iya. Nah, jadi di sini di gambar 7.6 kita mempunyai sampelnya N itu sama dengan 5. Jadi kita hitung rata-rata sampel N sama dengan 5. Kita ngambil sampelnya secara acak dari Y bar Y1, Y2 sampai dengan Y5. Maka kita akan mendapatkan histogramnya seperti yang digambar. Selanjutnya untuk yang ini N-nya sama dengan 25. Dari yang di awal tadi eh, dikatakan Y akan mempunyai distribusi sampling yang mendekati normal jika ukurannya sampelnya besar. Di sini N-nya tuh 25 sedangkan yang ini N-nya 5. Jadi kalau misalkan ditarik garis ini eh, yang N sama dengan 25-nya lebih mendekati normal. Ini cara perhitungannya. Lalu di sini ada teorema 7.4, central limit theorem, di mana Y1, Y2, dan Yn-nya bebas dan identik. Variabel acak terdistribusi dengan EY1 sama dengan mu dan VY1 sama dengan sigma kuadrat lebih kecil dari tak terhingga. Mendefinisikan UN-nya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, YI dikurang N dikali mu per sigma akar N sama dengan Y bar dikurang mu per sigma per akar N. Di mana Y barnya itu 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N dikali YI. Kemudian fungsi distribusi UN-nya konvergen ke fungsi distribusi normal standar sebagai N N tak terhingga, di mana limitnya N menuju tak terhingga, peluang UN lebih kecil dari sama dengan U sama dengan integral dengan batas bawah minus tak terhingga dan batas atas U 1 per akar
2 V dikali eksponen pangkat minus T kuadrat per 2 DT untuk semua U. Sudah, Ibu. Baik, Eva, terima kasih. Nah, itu ada exercise-nya. Iya. Silakan coba disampaikan dulu. 7.57, 25 lampu pemanas dihubungkan dalam sebuah rumah kaca sehingga ketika satu lampu mati, lampu lain akan segera mengambil alih, hanya satu lampu menyala setiap saat. Lampu beroperasi secara independen dan masing-masing mempunyai umur rata-rata 50 jam dan deviasi standar 4 jam. Jika jika rumah kaca tidak diperiksa selama 1.300 jam setelah sistem lampu dinyalakan, berapa peluang lampu akan menyala pada akhir periode 1.300 jam tersebut? Nah, di sini peluangnya sigma I sama dengan 1 sampai 25, YI-nya lebih besar dari 1.300. Di sini YI-nya sama dengan 50, FYI-nya 4 kuadrat. Dengan Y bar mendekati N 50, 4 kuadrat per 25. Lalu Y dikurang 50 per 4 dibagi per 5 mendekati N 0,1. Jadi kita mendapatkan P 5 dikali Y bar dikurang 50 per 4 lebih dari sama dengan 5. Ini 1.300 dibagi 25. Jadi 52 dikurang 50 per 4. Jadi peluangnya Z lebih dari 2,5. Kalau menurut sama dengan 0,062. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Eva, ya. Oke, boleh ditampilkan lagi slide pertamanya, maksudnya yang dari teorema limit pusat. Oke, tadi Eva sudah menjelaskan nih seharusnya ekspektasi dari Y bar ya. Variansinya juga itu harusnya varians dari Y bar yang sigma kuadrat per N itu ya. Jadi apa sih sebetulnya intinya teman-teman teorema limit pusat? Ya, ini juga teorema yang sangat penting, khususnya di dalam berbagai bidang, karena bisa dibilang ini teorema sakti untuk orang-orang yang tadi sekali lagi ya ingin datanya itu berdistribusi normal. Segitu pentingnya distribusi normal. Dia katakan gini, misalnya Y1, Y2, Y3 sampai dengan YN itu adalah sampel acak dari distribusi manapun. Ya, dari distribusi manapun dengan rata-rata mu variansinya adalah sigma kuadrat. Yang tadi sudah disampaikan di 7.1, 7.2, gitu ya, kita berbicara bahwa data kita itu awalnya berasal dari populasi yang memang sudah jelas distribusinya adalah distribusi normal, gitu ya. Di mana distribusi normal itu memiliki rata-ratanya mu dan ragamnya itu adalah sigma kuadrat. Lalu kita coba mengambil sampel dan ternyata si statistik yang diperoleh dari sampel itu juga memiliki distribusi peluang normal gitu. Tetapi variansinya adalah sigma kuadrat per n. Gitu. Jadi bedanya dengan yang tadi adalah kita sudah mengetahui bahwa populasinya itu berdistribusi normal. Nah, teorema limit pusat ini sudah dijamin bahkan untuk data yang awalnya itu populasinya itu tidak normal atau tidak berasal dari distribusi normal. Tetapi ya di sini dimisalkan misalnya dia berasal dari suatu populasi dengan distribusi apapun, teman-teman. Yang rata-ratanya mu dan variansinya adalah sigma kuadrat. Jadi rata-rata mu dan sigma kuadrat ini mewakili nilai rata-rata dan varians dari populasinya si contoh acak ini. Ya, jadi tidak selalu mu itu miliknya normal. Mu itu adalah notasi umum untuk rata-rata. Ya, jelas di sini satu teorema limit pusat ini berlaku untuk sampel acak dari distribusi manapun. Ya, jadi dari distribusi manapun begitu. Nah,
Isinya gini, Y-nya itu ya, atau rata-ratanya itu akan mempunyai distribusi sampling yang mendekati normal jika ukuran sampelnya besar. Jadi kalau misalnya kita punya data, teman-teman, yang kita nggak tahu distribusi data kita itu berdistribusi apa, ya. Sedangkan analisis statistik yang mau kita gunakan itu syaratnya itu adalah berdistribusi normal. Ya. Maka kita pede aja teman-teman pakai analisis tersebut, tapi kita tambah terus sampelnya terus-menerus. Karena ketika data kita yang kita tidak tahu itu distribusi awalnya apa, tapi jumlah sampelnya tersebut kita tambah terus banyaknya, begitu, maka nanti dia akan mendekati distribusi normal. Ini sudah dijamin oleh teorema limit pusat. Sekalipun di awal kita bukan berasal dari distribusi normal, paham ya? Jadi dari manapun data kita berasal, tapi kalau misalnya ternyata analisis statistiknya mensyaratkan kita harus berdistribusi normal, tambah aja terus datanya sebanyak-banyaknya. Ya, maka dia akan berdistribusi normal. Ini terlihat dari slide berikutnya. Coba Eva. Nah, mungkin tadi kurang informasi ya, kurang lengkap yang disampaikan Eva. Di sebelah kiri itu, teman-teman, tuh ada distribusi eksponensial. Ya, yang gambar kurva sebelah kiri boleh disorot maksudnya gambar distribusi sebelah kiri, gambar garis itu yang atasnya ada fungsi distribusi. Oh enggak, slide sebelumnya. Nah, jadi kita punya distribusi eksponensial teman-teman. Ya, eksponensial itu FKP-nya gitu ya. Di sini kasusnya untuk yang kasus gambar ini adalah yang atas tuh 1/10 dikali pangkat negatif Y per 10. Ya, kita punya Pubacak yang berdistribusi eksponensial itu FKP-nya. Kalau kita buat grafiknya itu grafiknya yang di bawah. Ya. Jadi eksponensial itu cirinya dia lama-lama akan stagnan gitu teman-teman. Dan dia asimptotik sifatnya. Jadi dia tidak akan benar-benar menempel ke sumbu X. Eksponensial itu seperti ini. Ya, jadi bisa turun perlahan-lahan lalu stagnan atau dia ke atas ya, naik perlahan-lahan begitu eksponensial itu. Nah, ini jelas dari awal bahwa populasinya itu berdistribusi eksponensial ya. Ingat, dari awal ini data dengan FKP yang di atas itu dia distribusinya eksponensial. Lalu ada suatu percobaan, teman-teman. Dia mengambil sampel dari data ini ya, dari populasi berdistribusi eksponensial itu sebanyak 5. Populasinya besar, tapi dia ngambil sampelnya 5 aja. Gitu ya. Ngambil sampel 5 dan dia ulangi sebanyak 1000 kali. Jadi figure yang 7.6 sebelah kanan itu adalah gambar grafik ya, frekuensi relatif ketika kita mengambil sampel sebanyak 5, kita ulangi terus-menerus sebanyak 1000 kali. Nah, ini rata-ratanya sebanyak 1000 kali itu. Dibuat histogramnya bentuknya seperti itu. Ya, mungkin masih cenderung mirip sama eksponensial sebelah kiri ya kalau kita tarik garis. Tapi dia sudah bergerak menuju arah normal. Tapi normalnya itu masih melenceng ke kanan. Saya bisa nggak coret-coret di sini ya, gemes saya. Ada yang tahu di mana saya bisa coret-coret? Bisa. Ya. Jadi kalau kalian ikuti pola histogramnya itu kan seperti normal tapi dia nggak simetris ya. Kayak cik kuadrat. Terbayang nggak teman-teman? Ya. Nanti coba next-nya slide-nya. Dia ulangi lagi. Ya, dia ulangi lagi tapi sampelnya bukan 5, teman-teman. Tapi sampelnya sebanyak 25, itu yang gambar 7.7. Jadi dia ambil sampel lagi dari populasi yang berdistribusi eksponensial ya. Dia ambil sampelnya lagi sebanyak 25, tetap 1000 kali dia ngambilnya. Jadi sampel pertama 25, dia ulangi lagi sampel kedua 25 gitu ya. Sampai 1000 kali. Ya, lihat bentuk histogramnya dari statistiknya, dari rata-ratanya. Lebih mirip lagi dia dengan distribusi normal dibandingkan di eksponensial yang pertama, yang dia turun secara perlahan-lahan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahkan dari distribusi eksponensial pun dia akan menjadi distribusi normal kalau sampelnya itu ditambah terus-menerus. Yang sebelah kiri ketika sampelnya 5, yang sebelah kanan ketika sampelnya 25.
Begitu. Nah, itu ada hasil perhitungannya di tabel 7.1. Kalau sampel size-nya itu sama dengan 5, kalian lihat rata-ratanya 9,86. Rata-rata populasinya itu 10. Nah, dia dekat dengan rata-rata populasi ya. Tapi kalian lihat ragamnya. Ragamnya dia 19,63 begitu. Sedangkan ragam populasinya itu adalah 20. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil sampel yang 25 begitu, nah kemudian rata-ratanya masih mirip lah 9,95 dari yang sebenarnya juga, tapi ragamnya dia lebih kecil 3,93 di mana ragam populasinya itu adalah 4. Ya. Yang kita harapkan data itu ragamnya sekecil mungkin gitu. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa ketika datanya dijumlah terus ditambah terus-menerus ya, dia akan mendekati distribusi normal. Coba berikutnya. Bentuk teoremanya seperti apa? Nah, misalnya ya, kita punya contoh acak yaitu Y1, Y2 sampai ke N, Y ke N, di mana dia masing-masing itu saling bebas dan berdistribusi identik. Ya, jadi data Y1, Y2, dan seterusnya sampai ke YN, teman-teman. Kalau kita mau ngambil, itu kita ngambilnya itu antara Y1 dan seterusnya dia saling bebas. Ya, jadi tidak ada keterkaitan pengambilan sampel 1 dengan sampel 2 dan seterusnya. Dan masing-masing data yang kita ambil secara acak itu memiliki distribusi yang identik apapun distribusinya. Jadi Y1 dengan Y2 sampai dengan ke N itu distribusinya identik sama tuh. Kalau tadi eksponensial, maka sampel kedua juga sama eksponensial gitu maksudnya. Ya, di mana si contoh acak itu dia memiliki ekspektasinya mu dan variasinya adalah sigma kuadrat. Ya, jadi suatu sampel itu pasti punya rata-rata dan ragam, teman-teman. Tapi distribusinya ya di sini tidak normal, bukan normal distribusi apapun. Dia katakan ada suatu variabel acak baru, teman-teman, namanya UN. Ya, variabel acak baru nih. Notasinya adalah UN. Di mana UN ini merupakan fungsi dari contoh acak. Jadi perolehnya bagaimana caranya kita jumlahkan ya data YI-nya itu kita kurangi dengan banyaknya sampel dikali rata-rata populasinya dibagi dengan simpangan baku populasinya dikali akar dari banyaknya sampel yang kita ambil atau tidak lain adalah rata-rata dari contoh acaknya dikurangi dengan rata-rata sampelnya, rata-rata populasinya dibagi sigma per akar N. Di mana Y bar ini tentunya rata-rata dari contoh acak. Si UN ini teman-teman yang Y bar min mu per sigma per akar N ini, dia akan berdistribusi normal baku atau di sini UN itu konvergen, dia mengarah ke distribusi normal baku seiring dengan N-nya itu menuju tahingga. Artinya sampelnya besar gitu ya. Dan dia mengarahnya ke normal baku. Gitu. Karena dia mengarahnya ke normal baku begitu. Sehingga limit dari peluang UN lebih kecil atau sama dengan U ketika N-nya menuju tahingga, ini adalah peluang apa nih? Ini kumulatif. Ya, jadi lebih kecil atau sama dengan U itu adalah integral dari, ada yang tahu nggak ini SKP-nya siapa nih? 1 per akar 2 pi pangkat min T kuadrat per 2. Ini SKP-nya siapa? Fungsi densitasnya distribusi apa nih? Ada yang tahu nggak nih? Seperakar 2 pi pangkat min T kuadrat per 2 itu SKP-nya siapa? Normal bukan teman-teman? Normal atau normal baku? Saya ini ada garuk-garuk kepala. Normal baku, ya. Biasanya itu adalah seperakar 2 pi pangkat min Z kuadrat dibagi 2. Nah, ini kita berbicaranya variabel U. Ya,
Normal itu variabel acaknya dari negatif tahingga sampai tahingga. Ya, bicaralah Z misalnya. Dari negatif tahingga sampai tahingga, di sini variabelnya adalah Z. Nah, ini peluangnya adalah lebih kecil atau sama dengan U, sehingga batas bawahnya negatif tahingga, batas atasnya adalah U dari FKP normal baku. Kenapa di sini T, Bu? Kenapa enggak U? Ya, untuk ini sebagai variabel pembantu karena di sini batasnya ada U. Kalau di sininya ada U dan ini negatif U kuadrat, khawatirnya nanti keliru dalam proses perhitungannya gitu. Jadi ini variabel bantuan T-nya. Ya, paham sampai sini ya. Jadi kalau misalnya ada suatu contoh acak gitu, data yang kita punya, kita nggak pernah tahu datanya distribusinya apa nih gitu ya. Tapi kita mau menerapkan analisis statistik di data kita, tapi analisis statistiknya itu harus datanya berdistribusi normal gitu. Ya, pastikan saja sampelnya besar, teman-teman. Ya, pastikan saja sampelnya besar begitu. Maka berdasarkan teorema limit pusat dengan definisi seperti ini, ya kita sudah bisa menggunakan distribusi normal seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang ingin tanyakan dulu, silakan. Oke. Mana ya? Contoh yang ini, yang tadi disampaikan oleh Eva, oh iya, slide-nya dari kamu ya, saya lupa. Silakan coba di next dulu sampai slide berikutnya tadi. Coba sebelumnya lagi. Oke. Gini, misalnya ya, ini dia kasusnya adalah tentang lampu gitu ya. Nah, lampu ini kan tidak dijelaskan dia distribusinya apa, ya. Dia hanya diketahui bahwa pokoknya lampu itu beroperasi secara saling bebas dan masing-masing itu punya rata-rata umurnya adalah 50 jam dan standar deviasinya 4 jam. Nah, ini nggak diketahui nih distribusinya apa. Tapi dia dari awal udah tahu rata-ratanya 50 jam dan standar deviasinya itu adalah 4 jam. Dia punya masalah, dia punya pertanyaan. Jika rumah kaca itu tidak diperiksa selama 1.300 jam setelah sistem lampu dinyalakan, berapa peluang lampu itu akan menyala pada akhir periode 1.300 jam? Bayangkan kita nggak tahu distribusi kita itu apa, tapi kita mau menghitung peluang, kan gitu. Kalau ada soal seperti ini, itu arahkan ke teorema limit pusat. Ya, ini di sini coba nanti kelompok Eva klarifikasi lagi ya cara pengerjaannya mungkin dapat dibuat lebih rapi. Coba slide berikutnya. Ya, coba bisa didefinisikan dulu di sana misalnya bahwa ekspektasi dari Y-nya itu ya si lampu itu adalah 50. Ya, variansnya coba tadi berapa? 4 itu simpangan baku atau varians? Slide sebelumnya. Oke, standar deviasinya adalah 4 jam. Ya. Lalu next lagi. Nah, sehingga Y-barnya itu berdistribusi normal dengan 50 rata-ratanya, variasinya adalah 4 kuadrat per 25. Nah, mengapa tiba-tiba ada Y-barnya itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya 50 dan harganya 4 kuadrat per 25 ya. Ini perlu dijelaskan biar teman-teman paham. Lalu di sana ada Y bar dikurang 50 per 4 per 5 itu apa? Kenapa di sana M 0,1 gitu ya? Kemudian di sana mencari peluang, kenapa tiba-tiba 5 dikali Y bar dikurang 50 per 4 gitu. Saya paham sebetulnya ya, tapi coba nanti dikerjakan ulang untuk
kelompoknya Eva biar teman-temannya paham. Kenapa di atas lebih besar sama dengan 1.300, tapi kok 1.300-nya tiba-tiba hilang di sana misalnya ya. Kemana 1.300-nya? Gitu ya. Jadi apa namanya? Pengerjaannya bisa lebih sistematis teman-teman ya, Eva dan teman-teman ya. Tapi usahanya setiap sesi bisa mengerjakan sampai sini begitu. Oke ya, jadi untuk teorema limit pusat intinya di sana ya. Kalau kita sudah punya distribusi, kalau kita sudah punya data, kita tidak tahu distribusinya itu peluangnya apa gitu ya. Tapi kita mau menerapkan suatu analisis metode statistik yang syaratnya adalah distribusi normal, begitu. Nah, itu bisa diarahkan ke teorema limit pusat. Berarti dengan mentransformasi datanya dengan bentuk transformasi dari teorema limit pusat. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan atau ingin ditambahkan dari 7.3, teman-teman? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, terima kasih Eva dan teman-teman. Yang pembuktiannya tidak kita bahas ya. Langsung saja kita masuk ke yang terakhir, itu adalah pendekatan sebaran normal ke sebaran binomial, 7.5 ya, yang terakhir. Tadi 5 sudah maju. Yang belum berarti 2, 2, 3, 6. Oke, saya kocok lagi. Kocok, random ya. Dua, tiga, enam. Lima udah. 2. Kelompok 2. Sayyidina, Retno, Reina, Fauzia, Nabila. Nabila, apa kabar Nabila? Adakah di Zoom ini? Ada Ibu. Sehat? Bagaimana kondisinya? Sehat, Alhamdulillah Ibu. Kenapa Ibu? Tadi Nabila. suaranya kecil. Oh, oke. Kondisinya yang kemarin kecelakaan itu kamu kan? Iya, betul Ibu. Sudah gimana kondisinya? Sudah lebih baik? Sudah lebih baik Bu, Alhamdulillah. Cuman tangan saya kan belum sepenuhnya pulih. Lagi kalau nulis itu Alhamdulillah udah bisa. Saya udah latihan juga. Dan lagi sering banyakin nulis aja biar kebiasa lagi. Cuman ya belum bisa nulis yang cepet-cepet Bu. Makanya kalau lagi kuliah atau lagi kuis atau lagi latihan gitu, kadang suka ngerasa ketinggalan karena nulisnya lama. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar lagi. Tangan kanan berarti yang kena ya, Nabila ya? Iya, betul, Ibu. Oh, ya Allah. Masih perawatan berarti ya? Masih sering ke ini, fisioterapi atau gimana? Atau belajar nulis aja mandiri? Iya, betul, Ibu, ke fisioterapi. Ya, semoga ini ya, diberikan kesembuhan segera ya. Kamu juga sabar ya. Iya, amin. Menghadapi ujiannya, teman-teman juga support begitu ya untuk Nabila. Dosen-dosen sudah diinformasikan kondisinya gitu, jadi insya Allah bisa memahami. Semoga pemulihannya juga cepat ya, Nabila ya. Iya, Ibu, amin. Terima kasih banyak, Bu Kari. Ya, sama-sama Nabila. Oke, silakan kelompok 2 siapa yang akan mewakili? Ada yang mau share screen-nya? Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan Rianti. Jadi 7.5 itu tentang perkiraan atau pendekatan normal untuk distribusi binomial.
Nah, teorema limit pusat dapat digunakan untuk mendekati probabilitas pada distribusi binomial ketika jumlah percobaannya itu besar. Jadi, dalam distribusi binomial itu, kita kan biasanya bisa tuh menghitung menggunakan distribusi eksak. Terus distribusi probabilitas yang tepat. Namun, terkadang perhitungan setiap probabilitas itu apa ya, membutuhkan waktu yang lama karena apa ya, jumlah n-nya itu kadang ada yang besar sekali. Makanya kita bisa menggunakan alternatif yaitu dengan menggunakan teorema limit pusat. Nah, misalkan Y memiliki distribusi binomial dengan N itu percobaan dan probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan itu ditunjukkan oleh P. Nah, sebagai alternatif kita bisa melihat Y jumlah keberhasilan dalam N percobaan sebagai jumlah sampel yang terdiri dari 0 dan 1, yaitu Y atau variabel acak binomial sama dengan jumlah dari variabel acak itu sendiri. Nah, XI-nya itu 1 atau 0. Jadi satunya itu jika percobaannya berhasil, kalau 0 itu sebaliknya jika percobaannya gagal. Nah, variabel acak XI itu untuk I-nya 1, 2, 3, sampai N adalah independen karena percobaannya independen. Dan mudah untuk menunjukkan ekspektasi XI sama dengan P dan varians XI sama dengan P dikali 1 min P untuk I 1, 2, sampai N. Ketika N-nya besar, maka kita bisa mencarinya pakai yang ini nih rumusnya. Y per N sama dengan 1 per N dikali dengan jumlah variabel acak sama dengan X bar. Boleh dilanjut. Nah, ini apa dapat dari sumber lain juga. Jadi, kalau misalkan kita ingin apa ya, mendekati distribusi binomial itu ada kayak step-stepnya itu. Yang pertama, kita harus verifikasi dulu bahwa itu distribusi normal dengan menentukan N, P, dan Q-nya. Nah, terus yang kedua, apa namanya, jika NP-nya itu lebih besar sama dengan 5 dan NQ-nya lebih besar sama dengan 5, maka perubahan acak binomial X berdistribusi mendekati normal dengan meannya itu atau mu sama dengan NP dan standar defisiasinya sama dengan sigma akar NP dikali 1 min P. Nah, 1 min P itu kan sama dengan Q. Jadinya bisa di apa ya? Dibuat lagi akar N dikali P dikali Q. Di mana N-nya itu adalah percobaannya, jumlah percobaan, terus P-nya itu probabilitas keberhasilan dalam satu percobaan, dan Q-nya itu adalah probabilitas kegagalan dalam suatu percobaan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan koreksi kontinuitas yang sesuai. Jadi di dalam distribusi binomial ini nanti kita pakai koreksi kontinuitas. Jadi apa ya? Jadi kan distribusi binomial itu kan bersifat diskrit dan dapat dipresentasikan dengan histogram probabilitas kan, kayak yang gambarnya ini itu namanya histogram. Jadi setiap batangnya itu memiliki lebar satu satuan. Nah, kalau misalkan di distribusi normal kontinu untuk memperkirakan probabilitas binomial itu kita perlu memindahkan 0,5 unit ke kiri dan ke kanan titik tengah untuk memasukkan semua kemungkinan nilai X ke dalam interval. Jadi misalnya ini ada jika probabilitas Y sama dengan alfa, maka P alfa dikurang 0,5 kurang dari Y kurang dari A ditambah 0,5. Selanjutnya kalau misalkan yang ditanya probabilitas Y
lebih besar dari sama dengan alfa, maka probabilitas Y lebih dari alfa min 0,5 dan seterusnya. Itu bisa dibaca. Nah, ini contohnya yang digambar. Jadi dia itu ditanya probabilitas Y sama dengan 8. Nah, kita pakai yang pertama tadi kan. Jadi si alfanya kan 8. Berarti 8 dikurang 0,5 itu sama dengan 7,5. Terus habis itu yang satunya itu ditambahin 0,5. Jadinya 8,5. Kayak gitu. Itu namanya koreksi kontinuitas. Selanjutnya kita bisa, bentar. Selanjutnya kita bisa menemukan apa namanya z-score-nya pakai rumus z sama dengan x dikurang mu per sigma sama dengan ini kan tadi mu-nya di atas itu mu-nya np. Nah, terus sigmanya sama dengan np akar npq kan, makanya kita ubah jadi x min np dibagi akar npq. Lalu kita bisa menemukan probabilitasnya itu menggunakan tabel normal standar. Dah, lanjut. Nah, ini ada latihannya. Ini nggak tahu sih bener apa enggak. Jadi latihan 7.73, sebuah maskapai penerbangan menemukan bahwa 5% orang yang membuat reservasi pada penerbangan tertentu tidak hadir untuk penerbangan. Jika maskapai penerbangan menjual tiket sebanyak 160 untuk penerbangan dengan hanya 155 kursi, berapakah probabilitas bahwa kursi akan tersedia untuk setiap orang yang melakukan reservasi dan perencanaan terbang? Jadi, di sini 160 tiketnya itu adalah N. Selanjutnya, ini tadi kita tahu dari soal kan, bahwa 5% itu dia nggak hadir. Jadi 5%-nya itu gagal. Disebutnya, bukan disebutnya sih, jadi itu probabilitas kegagalan, X. Nah, 5% itu kan 5 per 100, jadinya 0,05. Selanjutnya, kita mencari probabilitas keberhasilan eh, dengan cara 1 min X1 min 0,05 sama dengan 0,95. Itu untuk yang berhasil. Nah, selanjutnya kita cari probabilitas Y lebih dari sama dengan 105. Ini nggak tahu sih benar apa salah tandanya lebih dari sama dengan. Soalnya dia kan, aku mikirnya soalnya kan dia apa namanya probabilitas kursi yang akan tersedia kan untuk setiap orang yang akan melakukan reservasi dan perencanaan terbang. Sedangkan 155 nih udah kayak fix gitu. Berarti kan lebih darinya dong probabilitasnya. Gitu deh pokoknya. Terus kita cari mu-nya sama dengan NP, berarti 160 dikali P-nya 0,95 sama dengan 152. Terus kita cari sigmanya, akar dari Q, berarti akar dari 160 dikali 0,95 dikali 0,05, hasilnya akar 7,6. Selanjutnya kita akan menggunakan koreksi kontinuitas, berarti probabilitas Y lebih dari sama dengan 155 itu berarti kita pakai ditambahin 0,5 jadinya P probabilitas probabilitas W lebih dari 155,5. Nah, selanjutnya ini kita masukin aja langsung jadi 155,5 dikurang NP-nya itu 152 dibagi akar dari sigmanya 7,6. Nah, selanjutnya didapatkan bahwa probabilitasnya itu Z lebih dari 1,269. Nah, karena koma itu saya bulatkan ke atas, jadi Z lebih dari 1,27. Selanjutnya, karena dia itu lebih besar, berarti kan pakai 1 min P gitu kan ya. Nah, terus ini yang PZ lebih dari 1,27 ini dicari di tabel distribusi normal, itu hasilnya 0,1020.
Selanjutnya kita kurangi 1 dikurang 0,1020 hasilnya 0,898. Jadi itu probabilitasnya gitu. Sekian, terima kasih. Maaf kalau banyak salah. Terima kasih Retno. Sudah ini kok sudah cukup jelas ya. Coba kembali lagi ke slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Ya, teman-teman. Sebelumnya. Ya. Jadi ya di sini bisa terlihat bahwa ya pendekatan normal juga bisa diterapkan untuk distribusi binomial kalau misalnya banyaknya percobaannya itu besar gitu. Ya, Bu kenapa nggak pakai distribusi binomial aja yang biasa ya, kadang tadi ya eksperimennya itu bisa sangat banyak gitu ya, sehingga kita bisa gunakan perhitungannya berdasarkan pendekatan normal. Nah tadi coba next lagi. Sebenarnya idenya itu adalah pertama ya dari ubah acak normal baku. Z itu kan X min mu per sigma ya. Dan kalau kita berbicara binomial kan ekspektasinya itu adalah NP. Nah, mu itu kan ekspektasi dari rata-rata dari sebaran normal, ya kan? Jadi norma rata-ratanya itu diganti oleh NP dan sigma itu diganti oleh simpangan baku dari distribusi binomial, gitu teman-teman. Sehingga variabel acak normal bakunya ini itu berubah, bukan X min mu per sigma, jadi X min NP dibagi akar NPQ. Yang pertama, ya. Nah, kemudian binomial itu tadi sudah disampaikan oleh Retno ya. Binomial itu diskrit, normal itu kontinu. Pasti akan ada faktor koreksi di sana. Kapan menerapkannya? Nah, tadi sudah diberi hint-nya tuh. Kalau mencari peluangnya nanti tandanya sama dengan, ya lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu seperti apa? Ya, tinggal nanti dikurangi atau ditambah 0,5 gitu. Pada intinya seperti menghitung Z saja, tapi mu-nya diganti N dikali P, sigmanya itu diganti N PQ, akar dari N dikali P dikali Q. Nah, sekarang kita lihat soal yang tadi. Nah, ini kan ceritanya ada dua kondisi ya. Kita berbicara airline. Ada yang tidak hadir begitu ya kondisinya, ada yang hadir sesuai dengan reservasi. Jadi yang tertarik di situ soalnya itu adalah dia menghitung peluang ya yang efektif sehingga ini cari peluangnya seperti apa. Kita kan punya 160 tiket hanya untuk 155 ya, Retno dan teman-teman. Ya, berarti peluangnya itu ya lebih besar sama dengan 155. Tadi kenapa alasannya? Apa ya? Ayo, teman-teman yang lain punya pendapat lain? Lebih besar sama dengan atau sama dengan kira-kira? Ayo, kelompok yang lain, ada yang mau berpendapat nggak? Jika airlines itu menjual 160 tiket untuk penerbangan hanya untuk 154 kursi begitu, berapa peluangnya bahwa si kursi tersebut akan tersedia untuk setiap orang yang memiliki reservasi. 160 tiket hanya untuk 155. Kalau kita mencari peluangnya lebih besar atau sama dengan 155, seperti apa? Atau sama dengan 155? Apa jawabannya? Kenapa tadi alasannya lebih besar sama dengan Retno? Itu kayaknya salah pengertian deh akunya. Soalnya
aku mikirnya kayak apa ya, kan kan probabilitas bahwa kursi akan tersedia kan berarti lebih dari 155. Gimana sih? Iya, pokoknya gitu deh. Jadi jadi kan 155 nih kan udah di itu kan. Nah, berarti kalau misalkan dia nanya kursi yang akan tersedia berarti lebih dari 155 gitu sih mikirnya, Bu. Jadi dia punya 160 tiket, tapi dia hanya untuk 155 orang, gitu ya. Berapa peluang bahwa kursi tersebut akan tersedia untuk orang yang reservasi begitu? Ya oke lah, ya. Oke, nggak apa-apa untuk argumentasinya seperti itu. Ya, tapi yang pasti, yang penting idenya bisa dimengerti ya, bahwa distribusi normal ini juga bisa diterapkan bagi pendekatan untuk kasus ketika kasusnya itu distribusi binomial seperti ini. Ya, waktu statdas kita tidak mengarah ke sini memang. Ya, jadi di binomialnya itu kita murni belajar aplikasi dari distribusi binomial dengan tabel binomial begitu ya. Nah, sekarang kalian tahu bahwa kasus binomial itu bisa didekati juga dengan distribusi normal. Oke, bayangkan di situ N-nya adalah 160. Mungkin nanti ada banyak lagi lebih dari 160 gitu. Kalau kita mau mencari peluang yang berdasarkan peluang biasa binomial, mungkin cukup kompleks gitu ya. Tapi bisa juga kita gunakan pendekatan dengan distribusi normal dengan tadi ya teorema limit pusat. Jadinya seperti ini hasilnya. Oke, terima kasih ya Retno dan kelompok kedua kalau tidak salah ini ya teman-teman yang lain. Silakan stop share. Oke, jadi sudah sampai sana ya. Yang terakhir summary, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tapi saya apresiasi usaha kalian untuk mengerjakan ya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, walaupun tadi ada kelompok yang tidak presentasi, tidak apa-apa, tetap mendapatkan poin tugas tentunya. Nanti tugasnya silakan di-upload, nanti saya berikan G Drive-nya. Atau teman-teman mau buat Microsoft Teams, saya serahkan juga kepada kalian. Kalau mau, tolong di-share email UNJ-nya, teman-teman ya. Gitu. Untuk Dewi ya, biar nanti saya buatkan MS Teams untuk pengumpulan tugas. Cuman karena saya prediksi nanti tugasnya akan lebih banyak tertulis dan dikumpulkan, langsung dikoreksi, jadi yang soft copy-nya mungkin hanya ini sebetulnya, soft file-nya, hanya ini saja. Jadi kalau ada kemungkinan tidak perlu MS Teams, nanti saya buatkan G Drive itu juga bisa seperti itu. Ya teman-teman, jadi terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Nah kalau seperti ini saya suka nih, jadi ada berbagai sudut pandang ya, teman-teman bisa saling mengoreksi, bisa saling menambahkan, jadi tidak satu arah belajarnya. Dan yang paling penting sehingga kalian bisa membaca dan mencoba menggali materi yang ditugaskan. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat teman-teman ya, dan semoga kalian bisa memahami intisari dari materi pertama StatMat 2 ini. Minggu depan insya Allah kita sudah masuk ke metode pendugaan parameter ya, jadi metode momen. Nanti kalau ada waktu kita masuk ke metode likelihood, silakan dipelajari ya materinya dari buku yang tadi Siver silakan, atau mau buku BEN juga bisa ya. Jadi besok pada saat kita belajar teman-teman sudah membacanya terlebih dahulu lah begitu. Jadi tidak terlalu banyak koreksi nanti pada saat penjelasan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat sore.